Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Maidora Cahyanugrahanti selaku dosen mata kuliah Teori Kewirausahaan dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Business Plan Konsultan Politik. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Azizah Ramadhani Azhari dengan NPM 20102011079, Sofita Anggraini dengan NPM 20102011080, Vika Rosita dengan NPM 20102011081, Nisfi Laila Tunisa dengan NPM 20102011086, dan Muhammad Nur Rozak dengan NPM 20102011087. Adapun topik diskusi terdiri dari bagian pertama, pengertian yang berisikan latar belakang konsultan politik, bagian kedua, ringkasan yang berisikan peran konsultan politik, bagian ketiga, tugas dan bagian konsultan politik yang berisikan mapping, kandidat, monitoring evaluasi, dan pembentukan tim. Bagian 4, konsep bisnis konsultan politik yang berisikan modal dalam 5 tahun, pendapatan, laba, dan rugi. Bab pertama yaitu ada pengertian latar belakang konsultan politik. Konsultan politik menurut Karta Politika adalah seorang atau sekelompok orang yang berperan sebagai penasehat atau biasa disebut tempat untuk sharing konsultasi dari kandidat tertentu, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, maupun pemilihan umum wakil rakyat untuk meningkatkan elektabilitas seorang kandidat. Dikutip dari berita Kompas TV November 2020, Direktur Foxpol Center menuturkan bahwa konsultan politik atau yang lebih familiar disebut konsultasi pendampingan pemenangan adalah suatu kegiatan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan klien dalam bertarung dan kendala yang dialami oleh kandidat calon kepala daerah yang ingin memenangkan pertarungan pada suatu pilkada dengan menawarkan program kerja unggulan yang mudah berkesan di otak pemilih. Yang kedua ada ringkasan. Peran konsultan politik. Peran konsultan politik dalam pemilu sudah mulai banyak dibicarakan dari segi akurasi dan efektivitas data yang dapat digunakan untuk membidik pasar di masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang keterlibatan konsultan politik dalam memenangkan pemilu. Yang kedua, tugas yang meliputi profesi seorang konsultan politik adalah membantu membentuk personal branding kandidat sehingga kandidat mendapat posisi tertentu dan mendapatkan tingkat popularitas dan elektabilitas tertentu. Dia juga bisa membantu kandidat untuk memastikan dapat bertarung. Artinya kandidat dapat berubah dari bakal calon atau balon menjadi calon, di mana syarat-syarat melalui partai politik atau melalui jalur independen dapat dipenuhi. Di dalam konsultan politik terdapat bagian-bagian dan tugasnya masing-masing. Untuk yang bagian pertama adalah mapping. Mapping atau pemetaan merupakan suatu langkah awal yang dilakukan oleh seorang konsultan politik. Pada bagian ini, konsultan akan menyusun strategi kampanye setelah dilakukan pemetaan. Jadi, pada bagian ini, konsultan bertugas untuk menyusun posisi dan menyusun strategi untuk kampanye. Beberapa bagian mapping yang akan dilakukan oleh konsultan yaitu melakukan survei di lingkungan kandidat, wawancara mendalam, dan juga menganalisis wacana, serta dilakukan diskusi mengenai evaluasi, pemaparan, dan penyusunan program untuk kemenangan. Yang selanjutnya adalah kandidat. Kandidat politik tidak akan diterima langsung oleh seorang konsultan politik. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan oleh seorang konsultan politik, agar hasilnya tidak memberatkan pada konsultan politik itu sendiri. Konsultan politik akan mempertahankan reputasinya, tidak hanya semata-mata untuk mencari uang. Dengan ini, maka seorang konsultan politik akan mempertahankan kualitasnya. Sehingga konsultan akan mencari tahu mengenai kandidat itu sendiri dengan cara melakukan administrasi kandidat, mengetahui keuangan kandidat, logistik kandidat, dan juga target dari kandidat itu sendiri. Kemudian, konsultan akan memberikan advokasi hukum, research dan monef, serta keamanan. Yang selanjutnya adalah monitoring dan pembentukan tim. Dalam monitoring, itu terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi tim relawan, evaluasi tim kampanye, dan media relation. Di dalam evaluasi tim relawan, itu terbagi menjadi relawan canvassing, relawan basis komunitas, relawan khusus eksekutor, dan relawan saksi. Yang selanjutnya adalah di dalam tim kampanye, itu terdiri dari independen kandidat dan struktural partai politik pendukung. Kemudian yang terakhir adalah media center, yang terdiri dari analisis media, kampanye online, dan lain sebagainya. Penjelasan selanjutnya mengenai strategi pemasaran jasa yang akan kita lakukan untuk menarik para investor atau menarik para konsumen supaya bisa berkonsultasi kepada bisnis kita. Adapun beberapa strategi pemasaran jasa dapat dibagi menjadi 3 aspek, yaitu pemasaran eksternal, internal, dan pemasaran secara interaktif. Pemasaran eksternal mencakup penetapan harga, distribusi, dan juga promosi layanan kepada konsumen. Adapun pemasaran internal mencakup pelatihan dan juga motivasi para pegawai agar melayani konsumen dengan baik. Terakhir yaitu pemasaran interaktif, bergantung pada keterampilan pegawai untuk dalam melayani konsumen. Terdapat 3 jenis pemasaran jasa yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu business to consumer, atau merupakan layanan yang diberikan kepada perusahaan dari perusahaan kepada para konsumen tersebut. Yang kedua yaitu business to business, atau hubungan antara kerjasama dari perusahaan satu kepada perusahaan yang lainnya. Yang ketiga yaitu layanan pasca konsultasi. Nah, jenis pemasaran jasa ini dapat kita lakukan ketika perusahaan memberikan layanan tambahan setelah konsumen melakukan konsultasi.